pengen marah gitu. Cuman dengan cara apa sih gue mesti marah gitu? Gue cuma bisa nangis. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ketemu lagi di channel Suara Ob Musola. Dan kali ini gua udah ada di sebuah studio. Dan ini studio ini adalah tempat gue dulu pertama kali belajar mixer tuh. Dan ini di depan gue ini udah ada yang punyanya nih tuh. Maksud kedatangan gue kesini itu ceritanya mau sama-sama curhat nih. Curhat soal apa sih? Kalian udah tau lah, ada wacana pemerintah mau ngebatesin tentang kekerasan suara dari pengeras suara di musola dan masjid. Makanya nih gua kesini mau tanya-tanya ke ini. Di depan gua udah ada Pak Heri. Beliau ini selaku selain pemilik studio, dia juga sebagai pengurus RT di sini. Dan langsung aja, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah baik, Bang Oka. Jadi kan lagi rame nih Pak. Lagi rame banget ini. Iya. Masalah kebijakan menteri apa tuh bentuknya? Kebijakan apa penyalahgunaan? Apa ya ini? Ya kalau boleh dibilang kan, kalau dari segi bahasa ya, boleh dibilang teman-teman namanya aja udah salah, pemerintah. Kalau namanya pembantu berarti suka ngebantu. Kalau pemerintah tukang nyuruh-nyuruh doang gitu. Iya. Bisanya nyuruh doang. Nah di sini Pak Heri, selama udah berapa lama sih jadi pengurus RT gitu? Dari tahun berapa sih di sini? Ya, alhamdulillah wa syukur kepada nikmatillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah di kesempatan di Suara Of Musola ini datang Bang Oka ke Ane ya. Tadi kita bahas masalah seberapa penting speaker ataupun sarana untuk setiap muslim untuk mengetahui bahwa azan itu telah tiba atau datang pada waktunya. Berarti punya peran penting nih untuk mayoritas kaum muslimin yang ada di kita di Indonesia. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya ditunjuk dari masyarakat sini, khususnya RT 7 RW 10 Kelurahan Wijayakusuma di Bang Oka. Jadi di sini mayoritas saudara saya, warga saya tuh adalah kebanyakan non muslim gitu. Mereka menunjuk saya sendiri muslim, alhamdulillah. Jadi ketika saya dipilih, sekian lama saya jadi RT. Dulunya saya juga sekretaris RT, 16 tahun lamanya. Saya mendampingi ketua saya. Sampai dengan periode ini saya dijadikan RT. Tentunya dengan izin Allah, dengan restu orang tua. Saya juga mohon izin. Dan dipilih oleh warga saya. Jadi sekian lamanya saya coba toleransi dari bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepemerintahan, mengatur secara administrasi, menjaga lingkungan khususnya di wilayah saya. Iya, alhamdulillah warga akhirnya menunjuk saya menjadi RT. Dan alhamdulillah kita di sini damai, tidak ada mempermasalahkan yang
karena tadi bahasannya kita akan mengarah kepada kok azan yang dikeluarkan oleh masjid bisa mengganggu. Nah, nanti lebih lanjut kita akan bahas masalah apakah benar warga saya terganggu atau tidak. Gitu Bang Oga. Ya. Selama ini pernah nggak sih Pak ngalamin misalkan kayak ada warga yang di luar yang non muslim lah ya, itu ada laporan di sini misalkan Pak Eri itu saya terganggu sama suara azan gitu, bisa nggak sih dikurangin gitu speakernya gitu, toaknya dikurangin gitu, pernah nggak sih Pak ngalamin begitu selama berapa tahun gitu? Nah ini nih saudara-saudara, selama saya berapa tahun ini alhamdulillah nih saudara, dari konten Suara Opus Soleh ini saya akan kemukakan secara real atau nyata apakah ada dari warga saya yang merasa terusik, terganggu. Nanti saudara-saudara akan saya kasih tahu cerita dan ini nyata. Betapa suara azan musolah yang dikumandangkan baik subuh hari lah terutama mungkin merasa ada yang terganggu. Tapi alhamdulillah di warga saya malah yang ligoirin atau non muslim, mereka respect malah membantu mereka karena di sini kebanyakan mereka nih ada usaha kayak konveksi yang harus bangun pagi. Ada juga dari mereka ini yang usahanya membutuhkan karena mungkin mereka kalau pakai alarm ketiduran atau apa-apa. Tapi ketika ada azan musola, malah di sebelum subuh ini ada yang namanya kita kenal di Islam ini adalah saudara itu namanya tahrim ya. Dalam artian sebelum azan ada kayak doa-doa. Pun demikian nggak mengganggu, Bang, nggak mengganggu. Alhamdulillah mereka marah. Dan sayanya sebagai muslim malu, mereka lebih bangun duluan. Masa ya kita yang muslim nggak bangun untuk subuh? Nggak sampai 2 jam 3 jam tuh azan. 5 menit tapi berpengaruh besar di warga saya. Mereka lebih ada bangun. Ada berapa? Saya juga semenjak ada mungkin apa yang dibicarakan oleh Pak Menteri Agama ini, saya akan tanya dulu sebagai RT, benar nggak merasa terganggu? Saya sosialisasi nih apa yang dibicarakan oleh Pak Menteri, gitu Bang. Agama. Kalau mengganggu, ganggu di mana? Enggak, mereka alhamdulillah respon, gitu. Karena toleransi itu dibentuk bukan karena dari suara-suara. Ada yang mungkin maksudnya Pak Menteri nggak menyamakan nama suara gonggongan anjing. Tapi ketika siapa orang kayak kita nih yang baik di komplek maupun di rumah perumahan biasa yang terganggu dengan suara anjing gitu. Kalau anjing itu yang kita tahu ya Bang kayak di sini, emang nggak ada karena di perumahan biasa gitu. Dan mereka juga melihara anjing. Suatu ketika mungkin 5 tahun yang lalu ada yang memelihara anjing. Karena di sini banyak anak-anak kecil, akhirnya anjing itu ditiadakan. Dia setuju aja, karena emang merugikan dia juga. Akhirnya mengobati. Udah tahu sendiri Bang Oka. Untuk rabies hanya rumah sakit terbatas ini yang ada tuh cuman Tarakan sama yang di Bandung. Dari mana aja datang tuh ke Tarakan. Akhirnya sampai sekarang anjing itu nggak ada. Dan yang saya tahu dulu ketika ada 5 tahun lalu, anjing itu gonggongnya nggak seperti azan. Bahkan nggak bisa disamain nama azan. Gitu Bang Oka. Jadi nggak bisa disamain. Jadi benar-benar kalau anjing itu tiap waktu dia gonggong, kalau orang lewat gonggong, ada orang lewat gonggong, lebih mengganggu. Bagaimanapun tetap anjing makhluk Allah. Tapi ketika azan, nggak sembarangan azan itu dikumandangkan, Bang Oka. Jadi di sini ya kita sama-sama harus tahu apakah azan itu dikumandangkan dari dulu mengganggu atau tidak. Apakah untuk orang yang azan itu ada syaratnya? Ada tentunya. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sahabat, syarat-syarat azan seperti apa sudah diatur demikian rupa gitu. Ada kitab-kitab yang mengatur, ada kitab-kitab yang mengaturnya gitu. Ada juga azan itu seorang muadzin tuh syaratnya juga ada gitu. Jadi gitu Bang, nggak sembarangan ketika ini azan harus di volume kecilkan. Azan ini harus jangan ada lingkungan orang-orang yang mayoritas muslim. Setahu saya di komplek juga banyak kan memang mayoritas ya maaf orang saudara-saudara dari keturunan Cina
Sebagai di warga saya juga banyak keturunan Cina. Oh, di Gitu. sini banyak yang non muslim. Banyak non muslim, dan sampai ketika kebijakan itu ada, mungkin kebijakan menurut Pak Menteri, kebijakan bagi apa yang disebut, mungkin memberikan kompensasi kepada menteri itu, entah itu apa bentuknya. Iya. Tapi menurut kita nih yang pengurus pemerintahan tingkat wilayah kecilnya RT, warga nggak ada. Mereka merasa ya justru ada yang terbantu, ada yang merasa, oh iya denger aja no, ada sholawat dikumandangkan sebelum azan subuh, ada tahrim. Itu malah membuat dia bangun dan dia berburu. Kebanyakan sini karena mayoritas konveksi. Iya. Dia buru-buru bangun untuk antar, ada yang ke Tanah Abang, ke Cipulir, gitu. Oh iya. Nah, terus ini apa sih kalau di masjid musola gitu, ada nggak sih Pak bantuan dari pemerintah gitu, misalkan dalam bentuk sumbangan kayak speaker, mikrofon, atau misalkan listrik gratis lah gitu? Ada nggak sih? Nah iya, ini nih pemerintah sekarang juga beberapa nilai plus yang harus kita apresiasi ada, seperti bantuan untuk tempat ibadah atau boti gitu kan. Nah itu lebih spesifik kepada keadministrasian tempat ibadah itu sendiri gitu. Jadi itu apa, seperti kayak untuk setelah udah dikasih, ada untuk imam, ada untuk marbot, ada imam ratib, marbot, juga ustadz-ustadz yang terkait gitu. Iya. Kayak mungkin dia pemimpin atau pengurus dari masjid itu, sekretaris bendara dan sebagainya gitu. Iya. Nanti untuk dikenakan untuk ke speaker ataupun toa itu mungkin bisa dialokasi ke situ. Bisa dialokasi, tapi sebelum itu pun ada untuk bangunan-bangunan tempat ibadah khususnya masjid maupun mushola di sini ya masih menggunakan awalnya dana-dana yang bersifat amal, Dari atau umat ya. iya dari umat. Itu di sini pun kita melakukan ajan. Kalau kita singgung masalah ajan nih Bang Oka, sekali lagi masalah ajan nih. Ya tadi ajan itu beberapa syarat yang dari ajan itu adalah yang kalau di sini merasa tak terganggu. Contohnya saudara-saudara saya yang dari keturunan Cina, non-Muslim, itu tidak merasa terganggu. Kenapa? Syarat-syarat yang sudah di dalam agama itu ada nih, Bang Oka. Pertamanya itu masuk waktu. Jadi nggak setiap waktu, jadi ketika masuk waktu aja. Contohnya jam 6, jam 7 sudah selesai. Orang itu bisa istirahat kalau malam, ajan maghrib bisa. Sampai subuh, baru ajan lagi. Kalau kita istirahat 8 jam cukup. Gitu. Jadi tidak mengganggu, malah mereka merasa beruntung. Selanjutnya nanti ada lagi, yaitu jam 12 masuk waktu, satu syarat pertamanya ajan, Bang Oka. Habis itu baru asar, begitu aja rutinitas gitu. Kita hidup kan cuma 7 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Ahad, Minggu, balik lagi ke Senin. Nah dari situ sekali lagi mereka merasa terganggu. Lalu syarat yang kedua dari ajan itu sendiri adalah berurutan dalam kalimatnya, itu berurutan, tidak berantakan. Lalu dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Kenapa? Untuk keseragaman di mana-mana aja nih, nggak ada yang menggunakan bahasa lain, yaitu menggunakan bahasa Arab. Ia berangkat ke syarat yang keempat. Untuk apa ajan itu diadakan? Iya. Untuk masyarakat, untuk memanggil masyarakat khususnya kaum muslimin yang mayoritas di wilayah sini, juga mayoritas, cuman di atas saya aja banyak kan yang keturunan Cina maupun orang-orang non muslim. Dan sekali lagi mereka tidak ada kayak komplain, yang tidak ada, merasa bersyukur. Nah ketika sudah ajan itu untuk masyarakat, kayak saya nih, saya agak jauh nih dari masjid. Di sini ada Masjid Al-Kausar namanya, di depan Jalan 1 RW 10. Kalau dia tidak menggunakan speaker, saya nggak bisa dengar gitu. Walaupun ada yang namanya dari jihaz ini, perangkat ini, handphone ini ajan, tapi secara syari atau agama,
azan yang kita dengar itu adalah azan yang dari masjid. Iya. Ya, tidak menggunakan jihaz yang dari perangkat atau handphone. Emang ada, tapi membantu. Tapi lebih afdolnya yaitu yang dari muadzin itu yang dikumandangkan. Baru kita dengar azan, doa azan, qomat, kita sholat atau berangkat, memakmurkan musola atau masjid. Iya. Nah, yang terakhir lagi tadi, ketika sudah untuk masyarakat luas, muadzin ini sekali lagi, kalau mungkin yang azannya itu cewek, bagus suaranya, dibolehkan lagi dalam agama. Udah, berarti salah kaprah. Iya. Tidak sesuai dengan ketentuan dan syariat agama. Ah. Makanya syarat yang terakhir dari azan itu adalah harus seorang muadzin ini adalah seorang muslim laki-laki. Gitu. Jadi nanti lebih lanjut kenapa azan itu harus gitu dikumandangkan, karena tadi di syarat yang keempat itu untuk masyarakat luas, yaitu tentunya muslim gitu. Iya. Yang sekali lagi ini mayoritas. Saya nggak tahu tuh pandangannya Pak Menteri sejauh apa, mungkin dia juga punya pendapat-pendapat yang menurut dia mengganggu toleransi gitu. Toleransi itu banyak tempatnya. Kalau menyatakan toleransi, mau menciptakan toleransi, berangkat dulu dari mana menurut saya, Bang Oka? Iya, betul. Berangkat dari mana? Yang dulunya di sini kampung Batawi gitu kan. Banyak orang muslim, tiba-tiba mereka ada pendatang yang datang membeli rumah di sini, dan sudah dari awalnya emang sudah ada azan di musola itu. Iya. Dan mereka nggak merasa terganggu. Jadi bisa dibilang begini, kalau ada orang-orang di sekitar saya atau di luar sana yang merasa terganggu sama azan, berangkat dari awalnya. Mereka itu siapa awalnya, dari mana, dulu mayoritas itu apa. Kalau mau, waktu itu saya pernah main-main tuh namanya sama teman saya Bang Duki di suatu tempat, saya bilang, wah ini tempat bagus amat nih, gitu, punya sinar mas kalau nggak salah. Nah di sini nggak ada tuh, namanya luas, nggak ada masjid, nggak ada apa. Mereka boleh di sana, silakan. Dan dia mungkin orang-orang kaya gitu kan. Iya. Nah bagi kita, karena awalnya sudah ada berdiri bangunan yang namanya tempat ibadah masjid, musola, ya sudah selayaknya di situ pasti ada kumandangkan azan. Seharusnya mereka berpikir ketika kita berangkat pertama awalnya dari sini, punya rumah di sini, kenal saya sebagai RT pengurus, dan mereka udah tahu nih, oh di sini ada masjid, di sini, di sini. Di beberapa teman saya juga teman saya banyak juga yang bahkan teman dekat gitu yang non muslim, kita saya di kompleknya emang nggak ada masjid. Oh. Kalau mau dia nyaman di situ silakan. Iya. Gitu. Tapi bagi kita orang Islam sekali lagi, waduh, bahaya bila mana tidak satu daerah tidak ada lagi azan. Itu udah dibilangnya kiamat sugro gitu. Udah mendekati kiamat asgor, pertengahan maupun kubro. Jadi sekali lagi, kebijakan siapapun yang bicara, mungkin dalam hal ini karena Pak Menteri ini menimbulkan gejolak ya. Menimbulkan gejolak menurut saya di berbagai tempat gitu, bahkan seluruh Indonesia bisa merambah ke seluruh dunia atas Jadi gaduh lah ya pokoknya. membuat gaduh. Udah pasti membuat gaduh karena emang semua sudah masyarakat luas ini umumnya muslim di seluruh Indonesia khususnya, mungkin sampai dengan luar sudah mengetahui ini viral gitu. Itu tadi dengan dasar apa kok dia bisa gitu. Apalagi kemarin saya dengar tuh langsung pernyataan Pak Menteri ini gitu. Ya saudara kita juga lah Pak Menteri kan gitu. Iya. Saudara kita, pengayom kita dari pemerintah. Tadi benar, bisanya merintah, Iya. tapi tidak tahu kebijakan. Iya, betul. Menurut saya gini Pak Menteri, jangan ngurusin orang lah. Belum tentu dia mau kurus, Iya, Bang. betul. Iya, Bener dia kan mau gemuk, masih diurus-urusin. Nggak usah ngurusin, nggak usah. Masyarakat Muslim tuh dengan sedetil rupa, makanya tadi saya bilang ada syarat-syarat azan, ada syarat-syarat muadzin. Mungkin kalau muadzinnya adalah tadi, nah itu syarat-syaratnya azan. Syarat-syarat muadzinnya siapa nih? Tadi yang terakhir adalah laki-laki Muslim. Yang kedua, tentunya orang yang sudah akhir balik, nggak boleh kalau anak-anak, mungkin kalau anak-anak azan sembarangan, ya boleh lah itu terganggu. Jangankan orang saudara saya yang non Muslim, saya juga terganggu nih, anak-anak kok main di musola, di masjid, ngapain kok azan, emang nggak ada gitu. Yang lebih mumpuni, yang lebih bisa, makanya di syarat berikutnya seorang muadzinnya, bukan syarat azannya adalah tadi adalah tidak boleh yang anak-anak sudah akhir balik, mumpuni ilmunya gitu.
Jadi dia nggak sembarangan tuh si muadzin tuh, tentang saya udah apal aja nih, saya ajan. Nggak mau, kalau ilmunya udah mumpuni, silakan untuk tadi melakukan ajan. Karena apa? Berhubungan dengan tadi syarat yang pertama sama kedua harus masuk waktu, habis itu harus berurutan kalimat-kalimatnya, nggak bisa berantakan gitu. Dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah itu harus ada urutannya gitu. Jadi mayoritas di sini sekali lagi warga mah sampai saat ini saya juga muter mencoba menyinggung, malah dia bilang macam-macam aja, orang di sini juga nggak apa-apa, nggak ganggu gitu kan. Nggak ada yang ganggu orang tadi karena Islam udah dibuat sedemikian rupa gitu kan. Ajan itu dari zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul pernah melakukan ajan tuh Bang Oka. Waktu itu kalau berapa banyak pendapat dari ulama ketika Kiai Muhajirin Amsyar di Bekasi, tentunya dia menempatkan daripada kitabnya Nasihatul Tahrir gitu ya. Nasihatul Tahrir itu karangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Nah, itu 1 Hijriah tuh di Madinah, Rasul pernah ajan gitu. Malah di situ diriwayatkan aturan asyhadu anna, Rasul pernah jadi asyhadu anni. Karena dia Muhammad Rasulullah, saya Muhammad gitu. Tapi di situ akhirnya ketika Rasul pernah melakukan itu di Madinah pada 1 Hijriah, berikutnya nggak lagi. Setelah udah itu baru ajan itu terjadi 2 Hijriah. Ada yang bilang 1 Hijriah, 2 Hijriah. Tapi Rasul pada saat itu sudah pernah ajan. Lalu di situ lanjut sahabat Nabi. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab bermimpi. Ada kayak petunjuk gitu. Bahwanya pernah suara ajan. Tapi sama dia belum dikemukakan. Lalu ketika itu seorang sahabat Nabi juga yang bernama Abdullah bin Jaid, dia bermimpi juga mendapatkan wahyu petunjuk. Kalau Abdullah bin Jaid adalah cara bacanya urutannya, tapi yang meminta kepada Rasul yaitu Sayyidina Umar bin Khattab bahwa harus ada ajan gitu. Nah ketika itulah pula di sini dicarilah sama Rasul, para sahabat, siapa nih suara yang paling merdu tadi untuk melantunkan azan gitu kan. Di situ ada seorang awalnya budak yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu orang yang pertama kali ajan. Bilal bin Rabah ini adalah tadi seorang budak kaum Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini akhirnya dibelilah budak itu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dibeli karena apa? Kasihan kepada Bilal bin Rabah ini karena dia sudah memeluk Islam. Akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena mengetahui saudara Bilal bagus, maka disuruh dia ajan gitu. Nah, dalam hal itu ketika Rasul diminta oleh baik sahabatnya yaitu Abdullah bin Jaid maupun Sayyidina Umar bin Khattab menyetujui, maka lantunkanlah ajan. Tapi tadi kalau Muhammad bin Jaid adalah urutan bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada urutannya berdasarkan ta'wil mimpi juga, petunjuk tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu baru Sayyidina Umar bin Khattab, saya juga pernah dengar itu katanya. Minta tolong pada Rasul izin gitu. Tapi urutan bacanya tadi Abdullah bin Jaid. Jadilah ajan itu sampai dengan sekian. Nggak hanya ajan, sampai dengan iqomahnya gitu. Qomat atau yang kita kenal qomatnya itu, iqomahnya itu tadi. Nah, jadi sejarah ajan ini nggak sembarangan. Di situ ada syarat, ada ketentuan. Mungkin kalau 5 waktu, kalau dulu Rasul nggak ketemu Nabi Musa, suruh balik lagi, perjalanan diasrorkan, Asra wal Mi'raj. Isra, bukannya Isra kan perjalanan, sebenarnya dari kata Asra. Asra itu dijalankan. Dijalankannya nih, Bang Oka. Bukannya dia jalan Rasul, bukan Isra, jadi Asra. Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk melakukan namanya tadi sampai Sidratul Muntaha, ada perintah sholat tentunya.
udah tahu dengan sedemikian rupa tuh Allah Subhanahu wa taala yang namanya yang maha pengatur, yang maha mengetahui. Jadi udah tahu nih, ya udah. Kalau emang perintah 50 rakaat, kenapa jadi 5 waktu gitu, 5 fardu? Karena udah tahu gitu. Kalau kayak saya kayak dulu, mungkin gak ada yang betah. Mungkin tadi karena ketika ibadahlah kamu, seolah besok akan meninggal. Tapi bekerja keraslah kamu, seolah besok akan berumur panjang. Itu yang menjadi patokan bahwa seorang muslim, siapapun itu, baik muslimah, ya ada waktu dia untuk bekerja, ada waktu dia untuk tidur gitu. Dan 8 jam yang dari 24 itu 8, yang 8 jamnya adalah untuk ibadah gitu. Bab ubudiyah lah segala macam. Ya kalau zaman dulu emang nggak ketalar tuh ketika dijalankan, masa bisa dalam ini bisa ke langit ke-1. Dan 1 dia ketemu Nabi Adam alaihissalam, Rasul. Lalu di ketemu 2 ketemu lagi dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Itu perjalanan sebenarnya waktu iblis saja jadi lama. Ini Rasul kok bisa cepat itu. Lalu di ketiga, nah ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ dia diizin Allah dikasihlah sedikit kegantengannya, kerupawanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah di langit keempat dia berangkat, didoakan, saling bercengkerama, ketemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat itu. Ya di Nabi Idris alaihissalam nih, saudara-saudara, dia adalah penulis pertama sebenarnya yang tahu pintar lah gitu. Ya. Gitu Nabi Idris alaihissalam. Udah bercengkerama, saling Rasul mendoakan, saling mendoakan lah mereka karena pengen tahu nih dari dulu ada beberapa nabi zamannya dulu nih ketika udah dengar adanya Nur Muhammad atau Nabi Muhammad pengen jadi umatnya. Nah gitu. Nah di sini sedikit biar paham kenapa Rasul boleh kepada umatnya, kepada para sahabat tabiin untuk boleh menggunakan azan. Pengorbanan beliau Rasul Nabi Muhammad SAW itu luar biasa perjalanan itu gitu. Harus dibelah dulu dadanya. Ada 2 proposal kalau kata malaikat Jibril dan Mikail. 2 dibelah dadanya dulu sebelum berangkat. Dibersihkan walaupun sudah bersih gitu. Jadi biar lebih keimanannya lebih tebal karena nanti akan melihat nih surga, wa neraka dan neraka. Maka dibersihkan dulu. Makanya 2 yang awal tuh 2 malaikat. Sampai tadi langit keempat, ketika langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam, berdoa juga. Nah di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, lalu ke langit ke-7 ketemulah di itu adalah ada suatu gunung sedang bersender tuh Nabi Ibrahim alaihissalam di langit 7. Baru dia langsung ke Sidro al-Muntaha gitu, atau Sidratul al-Muntaha. Di situ ada perintah sholat. Nah ketika perintah sholat belum ada emang perintah azan gitu. Nah tapi ketika suatu sudah balik dari Isra wal Mi'raj, ada suatu safar perjalanannya Rasul. Di situ Rasul pernah melakukan azan di Madinah. Pertama kali di Madinah emang, tapi cuman sekali waktu. Di situ semua sampai tadi di kitabnya Syatul Tahrir tadi, yaitu Syekh Abdullah Asyarqawi menyatakan pernah azan di Madinah itu. Jadi itu soheh nanti kalau saya salah nanti bisa dilihat gitu di kitabnya gitu. Nah sampai sekarang ini 2004 kemarin tuh 2014 Kiai Muhajirin Amsar itu yang dari Bekasi selalu menjabarkan dari kitab itu, kitab beliau mengedepankan lah kitab dari Syekh Abdullah Asyarqawi tadi, yaitu tadi Nasihatul Tahrir gitu. Yang itu menyatakan Rasul pernah azan di Madinah. Lalu yang akhirnya ketika Bilal bin Rabah melakukan azan, ya tentunya sudah balik ke Mekah. Karena waktu itu kan Rasul itu ya pernah hijrah ke Madinah, ada diriwayatkan 8 tahun, 10 tahun. Nah, balik lagi ke Mekah. Baru ada azan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk azan simpelnya tidaklah menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh kita semua, juga tidaklah menjadi sesuatu yang menjadi mengganggu kepada seluruh teman atau saudara saya yang khususnya non muslim gitu di mana berada.
enggak lah, enggak menjadi kekhawatiran. Karena dia udah dilakukan di masuk waktu, tidak setiap waktu. Baik sebagai bentuk toleransi, kita pun di sini dengan pengurus Masjid Al-Kautsar tentunya, atau di Pasar Impres, di sini kebetulan ada 2 masjid. Maka lama-lama 3, kalau lagi aja nih bareng semua, nggak ada yang merasa keganggu. Ada lagi Masjid Nurul Hidayah, ada juga Masjid Al-Amanah, gitu. Belum lagi musolahnya Nurul Amal, banyak di sini. Ketika ajan bareng-bareng, masuk waktu tentunya, gitu. Sampai ya itu bisa membantu orang-orang yang non Muslim bangun udah pagi nih berarti. Iya. Nah, jadi ada kebaikannya gitu. Jadi menurut saya bukan kekhawatiran, bukan sesuatu yang harus mentang-mentang pembicaranya ini adalah seorang menteri. Iya. Nah, menteri ini berbicara, emang banyak yang menyulut dan menjadikan kehancuran atau perang di antara kita gitu Muslim. Sekarang dari pernyataan yang mungkin menurut Pak Menteri, menurut saya orang yang sekolah lah, pintar gitu kan, Pak Menteri Agama ini khususnya. Tapi ketika dia berbicara, kekuatan kalam ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dianggap tidak bermaksud menyamakan dengan gonggongan anjing, jangan disamakan dengan gonggongan anjing ketika dia berbicara. Karena itu melukai kami, Pak Menteri khususnya, melukai kami. Itu sudah, misalnya katanya kan, kalau saya lihat tuh, ada kita tinggal di komplek, itu sendiri sudah merendahkan menurut saya. Iya. Menurut kita yang orang-orang nggak mampu, kita mana bisa sih tinggal di komplek dengan segala macam aturan yang begitu besar, keamanan sampah gitu. Silakan kalau mau nggak ada ajan, silakan boleh tinggal di komplek. Kalau mungkin di komplek cuma ada anjing, maka itulah yang didengar anjing. Tapi yang saya tahu nih, RW 1 di Jelambar itu, sampai RW-nya, waktu ada teman saya keamanan, ini cerita nih, Bang Oka. Kalau kedengaran anjing, Acipnya dipecat keamanannya. Malah dia nggak mau denger suara anjing. Gitu kan. Tapi ketika ajan berkumandang nggak masalah, karena dia tahu nih, ketika anjing bersuara, kata Bu RW, waktu itu Bu RW tuh, di RW 1 Jelambar, itu ketika kalau ada suara anjing berarti ada sesuatu yang masuk, atau contohnya kayak di komplek itu kan ketat ya, mau ketat. Jadi kalau ada suara anjing dianggapnya nggak ada keamanan, karena pintu masuk itu aksesnya cuma satu. Berarti dia, betul aja. Kenapa? Akhirnya teman saya ini dipecat. Kenapa? Karena dia telah memasukkan tukang gelandangan. Ketika gelandangan lewat, tuh bawa gerobak, maksudnya mungkin baik. Biar dia cari, ambillah tuh barang-barang yang itu. Anjing gok, gitu. Anjing menggonggong. Di situ warga sendiri yang di situ komplek yang setahu saya nggak ada masjid, itu terganggu gitu. Iya. Jadi jangan, bagaimana nih seorang muslim misalnya kita tinggal di komplek muslim itu merasa terganggu. Lah orang yang warga sendiri yang nggak ada masjid kompleknya di RW 1 Jelambar itu, dia sendiri masih terganggu dengan suara anjing. Tapi ketika ada ajan nggak komen, karena dia tahu nih kalau ada ajan nggak mungkin ajan itu ada di depan rumah dia. Tapi kalau anjing itu seluruh warga situ punya anjing. Iya. Silahkan aja. Tapi ketika ada anjing bunyi itu terganggu karena udah tahu pasti kalau ada tukang sampah, ada orang yang tidak dikenal, anjing itu akan selalu menggonggong sampai itu pergi. Ketika anjing ini menggonggong satu menggonggong, anjing sebelahnya menggonggong itu yang mengganggu. Iya. Nah selanjutnya tadi kejadian itu yang kedua, dia teman saya ini cerita nyata memasukkan mobil truk mau antar kemana katanya. Itu anjing juga gonggong terus malam-malam itu gitu. Nah warga situ yang mayoritas non muslim aja terganggu. Tapi kalau di sini kita mau petik, ambil kesimpulannya, ketika anjing itu emang bisa menjadi penjaga rumah, walaupun di Islam tidak dibolehkan, gitu. Karena kalau kita mau melihara anjing, amalan kita 10 kebaikan sehari keambil, gitu. Jadi tidak dibolehkan, makanya maaf untuk teman Indonesia itu haram, di kita mah nggak boleh. Malah di sekitar kita juga nggak boleh kita usir, gitu. Karena di sini dulu kendalanya terjadi. Gigit, orangnya sendiri merasa ngobatin, habis banyak, akhirnya gigit lagi, gonggong lagi, dia sendiri keberisikan, apalagi kita, gitu. Tapi kalau ajan, nggak ada komen. Mereka udah tahu nih, ajan itu berarti orang, teman saudara-saudara yang Islam saya udah pada bangun pagi, aman. Gitu, malah membuat dia juga bangun. Wih, harus pagi nih.
Mungkin kegiatan rutinitas mereka kan harus kerja pagi, ke pasar, kemana, merasa terbantu gitu. Nanti ya bisa nanti di momen atau season di Suara Official ini saya akan hadirkan ya salah satu warga saya yang merasa tidak terganggu pernyataannya bisa nanti. Tentunya saya sebagai RT juga fleksibel, luas dalam menyikapi. Gimana nih warga nih, kok, Ci, aduh, saya mah nggak denger katanya. Saya mah tidurnya di AC di kamar. Nah lu, mana nggak keganggu? Mereka mau orang kaya, ada AC, kedap, nggak mungkin AC lowong pintunya. Anginnya kemana? Ya Bang Oka ya? Betul. Bentar Pak Heri. Hmm. Duki minta tisu Duk. Tuh. Namanya nih. Kalian airnya. Jadi ngopi dulu nih. teman-teman apa namanya? Ini tuh kita tag nih, ini udah mau menjelang subuh ya Pak ya. Ini nih. Dan gua tuh apa namanya? Pengen marah gitu. Cuman dengan cara apa sih gue mesti marah gitu? Gue cuma bisa nangis. Begitu